Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Karisma Puspita Hati dengan NIM 1950801111027 dari kelas M02 Pengkajian Stok akan menjelaskan tentang tugas 1 praktikum pengkajian stok tentang materi korelasi dan regresi. Untuk selanjutnya, kita dihadapkan pada soal yang pertama, bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Brantas. Yang kedua, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan dengan error 5%. Dan sudah ada datanya dengan suhu dengan satuan Celcius dan BOD dengan satuan miligram per liter. Oke, untuk perhitungannya, di sini sebelum melanjutkan untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya, kita akan menyamakan dulu karena di sini mempunyai satuan yang berbeda, maka untuk nilai suhu dan BOD akan kita lenkan. Untuk caranya sendiri, menggunakan rumus yang ada di Excel, yakni len, langsung dipilih nilai yang akan dilenkan, kemudian di enter. Hal ini berlaku juga untuk keseluruhan, maka kita bisa samaratakan seperti ini. Untuk len BOD juga dengan cara yang sama, yakni len, kemudian memilih tabel yang akan dilenkan, dan didapatkan hasil 2,16. Untuk diagram scatter plot sendiri, bisa digunakan dengan cara memblok semua tabel data yang akan kita gunakan, kemudian ke menu insert, lalu pilih yang scatter, pilih yang model untuk titik-titik. Nah, untuk mendapatkan tren lainnya, kita bisa ke desain, kemudian layout, kemudian memilih layout 3. Nah, berdasarkan gambar, kita bisa mendapatkan dan mengetahui bahwa trendline dari suhu dan BOD adalah trendline positif. Nah, setelah itu kita misalkan bahwa X adalah len suhu, Y adalah len BOD, dan N atau jumlah data yakni berjumlah 10. Untuk selanjutnya, kita berpindah ke perhitungan. Nah, untuk perhitungannya, sudah didapatkan data, ada data suhu, BOD, len suhu yang dimisalkan X, len BOD dan yang dimisalkan Y. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Caranya, untuk nilai XY sendiri, kita akan mengalihkan len suhu dikali dengan len BOD, dan didapatkan hasil 7,34. Untuk selanjutnya, bisa langsung dikopas saja, dan didapatkan hasil yang seperti ini. Selanjutnya, hasil-hasil ini kita jumlah dengan rumus sum keseluruhan tabel. Didapatkan jumlah total dari XY adalah 73,48. Untuk selanjutnya, X kuadrat didapatkan dari hasil kuadrat len suhu, yakni dengan cara len suhu dikuadratkan. Hal yang sama juga bisa dilakukan dengan mengkopas rumusnya, kemudian menjumlahkan dengan rumus yang sama, sum dari semua tabel. Kemudian Y kuadrat, kita lakukan dengan cara yang sama untuk mencari X kuadrat, yakni dengan cara mengklik tabel len BOD, kemudian dikuadratkan. Untuk keseluruhannya bisa langsung dikopas dan dijumlahkan. Nah, untuk saat ini kita sudah mempunyai data jumlah total XY,
jumlah X kuadrat, dan jumlah Y kuadrat. Untuk selanjutnya kita mencari RxY, di mana RxY sendiri bisa didapat dengan nilai N atau jumlah data dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N atau jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dikalikan N atau jumlah data dikali sigma Y dikurangi Y dikuadratkan. Didapatkan hasil 0,72. Nah, dikarenakan nilai RxY ini positif, maka hubungan antara suhu dan BUD berbanding lurus. Artinya, jika nilai suhu meningkat, maka akan terjadi peningkatan BUD. Begitupun sebaliknya. Dari data RxY yang didapat, nilai RxY berada pada rentang 0,7 sampai 0,8, yang menandakan adanya hubungan kuat atau sangat kuat antara nilai suhu dan BUD. Untuk selanjutnya, kita beralih ke pengujian hipotesis. Nah, di sini kita dihadapkan pada pernyataan hipotesis. Yang pertama adalah H0, tidak ada hubungan antara suhu dan BUD. Dan yang kedua adalah H1, yakni terdapat hubungan antara suhu dengan BUD. Untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya, ukuran sampelnya sendiri adalah 10, dan ukuran tingkat kesalahan atau errornya adalah 5% atau 0,05. Distribusi samplingnya menggunakan tabel T dengan titik kritisnya dB-nya jumlah total data dikurangi 2 dan diperoleh dB-nya itu 8. Jadi T-tabelnya kita bisa cari di T-tabel itu dan didapat nilai plus minus 2,306. Untuk daerah penolakan atau penerimaan H0, kita bisa menggunakan tabel yang ada di layar. Untuk statistik ujinya, kita menggunakan T-hitung. T-hitung sendiri didapat dengan cara RxY dikali akar jumlah data dikurang 2 dibagi akar 1 dikurangi RxY kuadrat. RxY-nya sendiri kita sudah mendapatkan nilai yakni 0,72, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam tabel bahwa 0,72 dikalikan akar 10-2 per akar 1 dikurangi 0,72 kuadrat, dan didapatkan hasil 2,94. Keputusan dan kesimpulannya, T-hitung yang didapatkan lebih besar daripada T-tabel, yakni 2,94 lebih besar dari 306. Maka hasil yang didapatkan adalah tolak H0, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara suhu dengan BUD. Untuk selanjutnya, kita beralih ke perhitungan regresi. Nah, di sini pertanyaannya, model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap BUD. Yang keempat, koefisien determinasinya seperti apa. Dan yang kelima, apakah pengaruh suhu terhadap BUD bersifat signifikan. Nah, untuk datanya, kita menggunakan data yang sama untuk suhunya dengan satuan Celcius dan BUD-nya dengan satuan miligram per liter. Kita berlanjut ke perhitungan tabelen. Untuk perhitungan tabelennya sama seperti sebelumnya, yakni len, tabel yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa kopas rumusnya. Hal yang sama juga bisa kita kerjakan di len BUD-nya. Oke, setelah itu kita kopas rumusnya. Oke, sudah didapatkan nilai len suhu dan len BUD. Nah, di sini kita misalkan len suhu itu adalah X dan len BUD itu adalah Y. Sedangkan jumlah data itu kita misalkan sebagai N dan berjumlah 10. Untuk pembuatan scatter plot sama dengan sebelumnya pada materi korelasi, kita bisa
blok data yang akan dijadikan tabel, kemudian pilih ke menu Insert, dan pilih menu Scatter. Untuk mengetahui tren lainnya, kita menggunakan cara yang sama, yakni ke Desain, kemudian Layout, dan pilih Layout 3. Dari gambar yang ada, bisa dilihat bahwa tren lainnya adalah tren lain positif. Kita berlanjut ke tabel perhitungan. Nah, untuk perhitungan dari regresi sendiri, kita membutuhkan nilai XY dan X kuadrat saja, tidak menggunakan Y kuadrat. Nah, untuk nilai XY, kita bisa mengalihkan len suhu dikalikan dengan len BUD. Hasil yang didapat bisa langsung dikopas dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan cara yang sama rumus sum tabel keseluruhan. Didapatkan hasil 73,48. Untuk nilai X kuadratnya, memilih len suhu dan dikuadratkan. Oke, untuk keseluruhan kita bisa langsung mengkopas rumusnya dan menjumlahkannya di akhir. Oke, sudah didapatkan data jumlah len suhu, jumlah len BUD, jumlah XY, dan jumlah X kuadrat. Untuk selanjutnya kita mencari nilai B dan nilai A. Untuk di sini nilai B sendiri didapatkan dari perhitungan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Didapatkan hasil 6,27. Untuk selanjutnya, perhitungan A, kita menggunakan rumus sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X per N. Nah, didapatkan hasil minus 19,02. Dari nilai A dan nilai B, kita bisa menggunakan model estimasinya. Y duga sama dengan 6,27 XI dikurangi 19,02. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung Y duga I. Untuk Y duga I ini, kita menggunakan model estimasi yang sudah kita dapatkan. Caranya, memasukkan rumus 6,27 dikalikan dengan nilai X dikurangi dengan 19,02 dan didapatkan hasil 2,24. Untuk keseluruhan kita bisa langsung mengkopas rumusnya dan menjumlahkannya di akhir. Oke, dan didapatkan hasil 21,66. Untuk nilai Y duga I dikurangi Y rata-rata, kita bisa mendapatkan dengan cara Y duga. Untuk yang pertama, kita akan menghitung Y rata-rata. Y rata-rata di sini didapatkan dari perhitungan sigma YI dibagi N. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 21,73 dikurangi 10. Maaf, maksudnya 21,73 dibagi dengan 10. Dan didapatkan hasil 2,173. Untuk selanjutnya, kita menghitung pada tabel ini,
Y duga I dikurangi Y rata-rata. Langsung saja Y duga I-nya 2,24 dikurangi dengan Y rata-ratanya 2,173. Untuk keseluruhan, kita bisa langsung mengkopasnya dan didapatkan hasil penjumlahannya, sum dari seluruh tabel dari data pertama hingga data ke-10. Dan didapatkan hasil minus 0,07. Untuk selanjutnya, perhitungan Y duga I dikurangi Y rata-rata dikuadratkan dengan cara sama dengan langsung dikuadratkan saja. Bisa langsung dikopas dan dijumlah di akhir. Oke. Untuk selanjutnya perhitungan YI min Y rata-rata. Untuk ini bisa dihitung dengan diumpamakan tabel data nomor 1, 2,16 dikurangi 2,173. Dan didapatkan hasil minus 0,01. Untuk selanjutnya bisa langsung dikopas dan dijumlahkan. Untuk tabel terakhir adalah tabel YI min Y rata-rata dikuadratkan. Untuk tabel ini bisa diisi dengan langsung mengkuadratkan tabel yang di sebelahnya. Dan kemudian dikopas. Dan dijumlahkan di akhir. Didapatkan data 0,33. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung R kuadrat, di mana R kuadrat sendiri adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini didapatkan dari data sigma Y duga I dikurangi Y rata-rata kuadrat dibagi dengan sigma YI min Y rata-rata dikuadratkan, di mana sigma Y duga I dikurangi Y rata-rata dikuadratkan sendiri, kita sudah mendapatkan 0,19 dibagi dengan sigma YI min Y rata-rata kuadrat itu 0,33. Didapatkan hasil bahwa didapatkan hasil 0,57. Nah, nilai 0,57 ini mengartikan bahwa perubahan BOD yang dapat dijelaskan oleh suhu sebesar 57% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke uji F. Uji F ini kita mulai dari pernyataan hipotesis, sama seperti yang sebelumnya di materi korelasi. Hipotesis yang pertama adalah H0. H0-nya itu suhu tidak mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Sedangkan H1-nya suhu mempengaruhi kadar BOD dalam perairan. Untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya sendiri, data sampelnya jumlahnya 10 dan tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Untuk distribusi samplingnya kita menggunakan tabel F dan titik kritis P-nya itu adalah 1, DB1-nya itu P sama dengan 1, DB2-nya sama dengan N dikurangi P, P-nya itu 1 dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi untuk F tabelnya
dengan menggunakan bantuan tabel F, kita menemukan nilai 5,32. Nah, untuk selanjutnya, kita ke daerah penolakan atau penerimaan H0. Di sini sudah didapatkan untuk terima H0 atau tolak H0-nya didapatkan nilai 5,32 yang ada di daerah sebelah sini. Untuk JKK sendiri, kita menghitungnya, maksudnya JKR, kita menghitungnya sigma Y duga I dikurangi Y rata-rata kuadrat sama dengan 0,17. Untuk JKT, sigma YI dikurangi Y rata-rata kuadrat sama dengan 0,32. Untuk JKG-nya, nilai dari JKT, yakni 0,32 dikurangi nilai dari JKR, yakni 0,17, dan didapatkan hasil 0,15. Selanjutnya, dari data-data ini, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah ada. Untuk DB regresinya sendiri adalah 1, DB errornya itu 8, dan jumlahnya 9. Untuk JK-nya, kita mendapatkan JK regresinya itu 0,17, JK error atau galatnya itu 0,15. Nah, untuk selanjutnya, di KT, kita menghitungnya adalah JK regresi dibagi dengan DB regresi, dan didapatkan hasil 0,17. Untuk KT dari error atau galatnya sendiri, kita dapatkan dari hasil JK error dibagi dengan DB error, dan didapatkan hasil 0,02. Untuk F hitung, kita menggunakan 0,17 dibagi dengan 0,02. Seperti itu. Untuk F tabelnya mengikuti dari nilai yang sudah kita dapatkan dari tabel F. Keputusan dan kesimpulannya di uji F ini, karena nilai F hitung itu lebih dari F tabel, maka hasilnya, pernyataan hipotesisnya, kita mendapatkan tolak H0, di mana sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kandungan BUD yang ada di perairan. Selanjutnya kita beralih ke uji T, di mana uji T sendiri ada pernyataan hipotesisnya, H0 itu suhu tidak mempengaruhi kadar BUD dalam perairan, dan H1 suhu mempengaruhi kadar BUD dalam perairan. Untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya sama, ukuran sampelnya tuh totalnya 10 dan tingkat kesalahannya 5% atau 0,05. Untuk distribusi sampling menggunakan tabel T, dan titik kritisnya DB-nya sama dengan total data dikurangi 2, yakni 8, dan didapatkan T tabelnya di tabel T yang kita cari itu 2,306. Untuk daerah penolakan atau penerimaan H0 bisa dilihat pada layar. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai SXX, SEB atau standar error B, dan T hitung. Untuk nilai SXX sendiri adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan N, sama dengan 114,23 dikurangi 33,8 dikuadratkan dibagi dengan 10 dan didapatkan hasil 0,004. Untuk standar error dari B sendiri, akar dari KTG dibagi dengan SXX, yakni 0,019 dibagi 0,0043. Dan didapatkan hasil 2,1. Untuk T hitungnya adalah nilai B dikurangi dengan standar error dari B, yakni 6,27 dibagi 2,1 dan didapatkan hasil 2,93. Untuk keputusan dan kesimpulannya, dari data yang sudah dihitung, T hitungnya lebih besar
pada T-tabel, yakni 2,93 yang lebih besar dari 2,306. Maka kesimpulan yang didapat adalah tolak H0, di mana sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kandungan BUD. Sekian dari saya. Apabila ada salah perhitungan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.